Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berjumpa dalam pendidikan Al-Quran Hadis kelas 7 SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, meskipun melalui daring atau dalam jaringan. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada para siswa semuanya yang saat ini telah diterima di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Selamat, ini adalah sebuah amanah dari Allah, maka dari itu pergunakanlah dengan baik. Jangan kalian sia-siakan kesempatan ini untuk belajar di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin dengan hanya sekedar bermain-main, ya. Karena di luar sana banyak teman-teman kalian yang pengen masuk tetapi tidak diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mohon dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke, pada pertemuan pertama kali ini nanti kita akan paparkan, kita bahas apa saja materi-materi pendidikan Al-Quran Hadis yang akan kita pelajari. Namun sebelumnya, saya perkenalkan dulu, ini adalah saya. Nama saya adalah Puji Rahmat. Nanti mengampu pendidikan Quran Hadis ya di kelas 7, 8, dan 9. Insyaallah. Nah, alamat email saya im.pujirahmat@gmail.com. Kemudian Instagram saya @puji.r18. Bisa di follow di Instagramnya insyaallah. Kemudian untuk channel YouTube saya yang saya gunakan ini adalah LHTV atau Lesehan Hikmah TV ya. Itu tentang saya. Kalau mau tahu lebih banyak, besok kita ketemu di sekolah saja insyaallah ya. Oke, baik. Untuk langsung saja kita masuk ke materi apa saja yang kita pelajari. Kita klik di sini, klik ya. Pada materi pembelajaran semester 1 kali ini, kalian hanya akan mempelajari 2 bab saja atau 2 materi saja. Yang pertama tentang Al-Mujadilah ayat 11, Al-Mujadalah juga sama, dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait tentang menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu di sini ternyata ada perintahnya, dan apabila suatu perintah yang ada di dalam Al-Quran maka kita wajib untuk melaksanakannya. Begitu juga dengan apabila ada larangan maka kita wajib menghindarinya ya. Kemudian untuk yang kedua adalah Quran surat Asy-Syam dan hadis terkait tentang keteraturan alam semesta sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diperintahkan untuk melihat, oh ternyata alam semesta itu sangat teratur. Nah, siapa yang menciptakan? Nah, itulah tujuannya adalah semakin menguatkan kita kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Nah, pada materi yang pertama tentang menuntut ilmu atau yang kita baca dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33, maka nanti indikator ketuntasan minimal. Jadi kalian dianggap tuntas, dianggap telah menguasai materi ini adalah apabila kalian itu sudah mampu membaca 2 ayat ini dengan tartil. Dengan tartil itu perlahan-lahan, baik, sesuai dengan tajwidnya. Jadi tidak tergesa-gesa, juga tidak terbata-bata. Nah, bagaimana yang belum bisa membaca Al-Quran Pak? Maka nanti pada pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar bareng cara membacanya yang benar, lalu kalian nanti tirukan. Oke. Kemudian kalian juga menunjukkan hafalannya, minimal kalian bisa hafal dari 2 ayat ini. Misalkan ditanya, kalau dasar kita itu harus menuntut ilmu itu apa toh? Paling enggak kalian bisa menunjukkan dan membacakan tanpa teks. Nah, Quran, oh ini loh surat Al-Mujadalah ayat 11 dan juga surat Ar-Rahman ayat 33. Kemudian menyebutkan makna kata per kata dengan tepat. Nah, ini biasanya dalam ujian pasti
keluar. Oleh karena itu sangat baik sekali kita juga bisa memahami maknanya, karena tidak cukup hanya kita bisa membaca saja kalau tidak tahu maknanya, karena Al-Quran itu diwahyukan untuk dibaca juga dipelajari, karena itu adalah petunjuk bagi kita untuk bisa menuju tujuan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rumah kita ya. Oke, berikutnya menjelaskan makna keseluruhan ayat dengan bahasa sendiri. Jadi maksudnya tidak harus kata-katanya sama persis dengan buku, bisa dengan rangkaian kata-kata yang sudah kalian rangkai sendiri, tidak perlu sama persis, yang penting maknanya atau tujuannya hampir sama, maka itu sudah bagus, sudah benar. Kemudian menyajikan keterkaitan antara dua ayat ini dengan kehidupan sehari-hari. Maksudnya bagaimana toh? Bagaimana pengamalan dua ayat ini pada kehidupan sehari-hari? Nah, kita harus tahu. Jadi tidak hanya sekedar paham teorinya tapi tidak bisa mempraktekkan. Nah, itu nggak boleh. Berikutnya, pada bab atau materi yang kedua tentang asyam. Nah, ini biasanya akan kita bahas setelah PTS. Semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi pada bab kedua ini kita bisa bertemu atau bertatap muka di kelas. Tapi kalau belum ya apa boleh buat, kita tetap mukanya melalui virtual ya. Pada Quran surat Asyam, saya yakin kalian juga sudah hafal, sudah bisa membacanya, bahkan sudah menggunakannya setiap sholat duha, insya Allah ya. Jadi biasanya rakaat pertama itu menggunakan asyam. Nah, sama seperti dengan materi yang sebelumnya atau pada surat Al-Mujadalah tadi, kalian dituntut untuk bisa membaca dengan tartil. Jadi hafal, kalau tidak tepat tajwidnya maka perlu kita perbaiki ya. Kemudian menunjukkan hafalan, saya yakin sebagian besar kalian sudah hafal. Bagi yang belum maka nanti diusahakan, tenang saja, nggak usah khawatir ya. Kemudian menjelaskan makna per ayat dengan bahasa sendiri, seperti tadi merangkai kata-kata sendiri, tidak harus sama persis dengan yang ada di buku. Yang keempat, menyajikan keterkaitan antara Quran surat Asyam dan hadis dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah hafal, kita sudah tahu maknanya, maka cara mempraktekannya seperti apa kita juga harus bisa melakukannya. Oke, berikutnya pada kegiatan pembelajaran kita, rencana kegiatan pembelajaran di sini saya kasih tanda bintang. Maksudnya bintang di sini ada catatannya apabila dalam keadaan atau kondisi normal. Oke. Jadi bisa pembelajaran di kelas. Nah, itu nanti materi pertama Al-Mujadalah dulu. Kita pelajari 2 sampai 3 pertemuan. Nah, kemudian ada ulangan harian, kemudian baru masuk ke surat Ar-Rahman, baru setelah itu PTS. Tapi karena sekarang pandemi dan kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka nanti kita menyesuaikan. Semoga meskipun melalui virtual, kalian juga tetap dapat mendapatkan ilmunya dan juga mendapatkan hikmah dari apa yang kita pelajari. Nah, setelah PTS baru kita asyam, ada 4 kali pertemuan ya, 4 minggu. Baru hadisnya, hadis tentang asyam, tentang kekuasaan Allah. Nah, di alam semesta itu seperti apa ya. Berikutnya pada penilaiannya, setelah kegiatan penilaian pembelajaran pada kedua materi itu tetap ada 3 jenis. Ada tes tertulis. Tes tertulis bisa nanti kalau masih dalam BDR atau belajar dari rumah, nanti akan saya kirimkan kuis, maka kalian mengerjakan di situ. Biasanya untuk nilai-nilai itu akan saya ambilkan. Untuk nilai tugas maka saya ambil nilai tertinggi. Jadi misalkan kalian mendapatkan nilai 76, jangan cepat puas meskipun itu sudah mencapai nilai minimal kita, tetapi kita harus atau kalian harus nambah lagi, kalau bisa dapat 100. Nah,
baru untuk nilai hariannya nanti akan saya rata-rata ya. Jadi situ ada perjuangan, pasti juga insya Allah ada penghargaan. Nah, kemudian praktek, tentunya praktek membaca nanti kalau misalnya tetap BDR atau bertatap muka langsung, bisa kalian membuat video atau membuat audio voice note, bisa dikirimkan. Yang penting kalian tetap jujur, misalkan disuruh membaca ya membaca, disuruh hafalan ya hafalan saja. Karena meskipun Pak Puji nggak bisa lihat, nggak apa-apa, tak belakang kamera ada misalkan teksnya, tapi Allah di sini tetap melihatnya, tetap mencatatnya ya. Kemudian untuk produk, biasanya kalau kakak kelas kalian kemarin membuat poster tentang misalkan membuat poster ajakan kepada kebaikan yang berkaitan dengan surat Ar-Rahman, misalkan menuntut ilmu, maka posternya nanti akan diposting di Instagram. Atau bisa juga kalian membuat video malahan kemudian diposting di YouTube. Nanti intinya kalian akan berdakwah secara virtual. Oke, berikutnya kepada tata tertib. Ya. Tata tertib selama belajar dari rumah atau BDR. Yang pertama, mengerjakan atau mengikuti pembelajaran daring tepat waktu. Jadi kalau misalkan jadwal kita jam 7, maka jam 7 kalian harus standby. Biasanya saya akan masuk WA dulu, nanti kalian baru saya sapa di WA, kalian terus mengerjakan atau mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang ada di Google Classroom. Berikutnya, melakukan presensi harian, di sini jangan lupa. Kemudian jika terjadi kesulitan dalam mengikuti kegiatan, bisa kalian japri dulu, mohon maaf Pak, di sini susah sinyal misalkan, atau sedang sakit Pak, boleh enggak kalau misalkan saya mengerjakan tugasnya nanti sore, saya masih pusing misalkan. Boleh-boleh saja, asalkan kalian itu kalau WA pribadi jangan lupa menyebutkan salam dulu, mengucapkan salam, kemudian menyebutkan nama, kelas, dan pertanyaan atau izin yang akan diajukan. Itu tidak apa-apa ya. Jadi jangan langsung, Pak saya nggak bisa ikut, tanpa menyebutkan salam, tanpa mengucapkan salam, atau tanpa menyebutkan nama. Jadi itu kurang baik. Oleh karena itu mulai dibiasakan, buatlah, atau meskipun hanya tulisan, buatlah dengan yang sopan. Misalkan Assalamualaikum, nama saya si A dari kelas 7A, misalkan saya kesulitan dalam materi ini, bisa seperti itu ya. Oke, jadi itu untuk tata tertib selama BDR. Kemudian apabila nanti kita sudah bisa diperkenankan bertemu di kelas atau tatap muka di kelas, maka tata tertibnya adalah datang tepat waktu, kemudian berpakaian rapi, kelas bersih. Ini utamanya, kelas harus bersih, pakaiannya juga tidak sembarangan. Kemudian keluar ruangan minta izin, jangan lupa waktu kita hanya 1 jam atau 40 menit, keluarnya cukup sekali atau jangan sampai 10 kali, nanti habis untuk keluar ruangan ya. Masuk ruangan memberi salam, insya Allah kalian anak-anak yang soleh pasti memberi salam kalau masuk ruangan. Serius tapi santai. Nah, semakin aktif semakin tinggi nilainya. Maksud di sini kalau di kelas biasanya bertanya, saya akan memberikan nilai khusus atau menjawab nilai khusus juga. Bukan yang aktif cuman rame ganggu temennya, nah itu yang malah mendapatkan penilaian khusus, maksudnya kurang ya. Memimpin doa bergantian. Di sini diharapkan kalian bisa memimpin teman-teman kalian secara bergantian, jadi tidak hanya ketua kelas saja. Jadi kalian bisa setiap orang merasakan menjadi seorang pemimpin. Nah, itu jadi kesimpulannya, kita nanti akan belajar selama 1 semester ini. Apabila masih daring tetap sama, materinya 2 materi saja, ada membaca, ada menghafal, ada menjelaskan dengan kata-kata ya. Apabila nanti ada pertanyaan atau kurang jelas mengenai materi, bisa kalian tuliskan di kolom komentar, atau misalkan punya saran untuk pertemuan kita berikutnya, bisa kalian tulis di kolom komentar atau WA pribadi saya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar.
dan sampai berjumpa di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.